Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa paling luar biasa dalam tradisi Islam. Peristiwa yang perdebatannya tidak berhenti sampai saat ini. Banyak teori-teori sains modern yang berusaha untuk menguak kebenaran dan keilmiahan peristiwa tersebut. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu melakukan Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian setelah itu melakukan Mi'raj ke langit untuk bertemu langsung dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Isra Mi'raj terjadi pada tahun-tahun awal kenabian. Hal ini Allah berikan sebagai penghibur dan penguatan keimanan kepada Nabi atas rentetan peristiwa sedih yang telah menimpanya. Mulai dari meninggalnya istrinya, pamannya, sampai peristiwa-peristiwa yang lainnya. Sehingga pada tahun itu disebut juga sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Secara spiritual, perjalanan ini menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah melampaui batasan ruang dan waktu. Isra menggambarkan pentingnya hubungan antar umat manusia melalui simbol perjalanan ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj menggambarkan dimensi vertikal, yaitu hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Peristiwa ini juga membawa pesan yang sangat penting, yaitu adalah kewajiban sholat 5 waktu yang menjadi pilar utama agama kita. Perjalanan Isra Mi'raj sering digambarkan melalui batas-batas fisika, melalui batas normal pemikiran seseorang. Dalam peristiwa ini, Rasulullah tidak hanya melakukan perjalanan fisik, tetapi juga menembus dimensi spiritual, menjejakkan kaki di Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, hingga berkomunikasi langsung dengan Allah Sang Maha Pencipta. Sekarang, ada satu pertanyaan besar yang sering muncul ketika kita membahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin perjalanan sejauh itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha terjadi dalam waktu yang sangat singkat? Bahkan ada riwayat yang menyebutkan perjalanan itu sangat cepat, secepat sampai tempat tidur yang Nabi tinggalkan masih hangat. Dari pertanyaan tersebut, tentu jawaban yang selalu kita dengar adalah ini adalah mukjizat Nabi Muhammad, karena hal itu di luar kebiasaan manusia lainnya, atau biasa kita menyebutnya dengan khariqul 'adah. Konsep mukjizat merupakan domainnya iman atau kepercayaan. Nah, yang menyaksikan secara langsung atau melihat bukti-bukti tentu akan memiliki keimanan yang sangat kuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana bagi yang tidak menyaksikannya? Maka ketika Nabi pertama kali sampai atau menyampaikan kabar Isra Mi'raj, banyak kafir Quraisy yang menolaknya. Nah, begitu juga dengan kaum agnostik yang sejak awal sudah memasang jarak yang sangat kaku antara dirinya dan agama. Pertanyaannya, tanggung jawabnya adalah bagaimana kita menjelaskan Isra Mi'raj ini kepada mereka-mereka. Mari kita berpikir reflektif tentang keilmiahan peristiwa Isra Mi'raj. Dari peristiwa sains modern, dari perspektif sains modern, kita bisa melihat Isra Mi'raj dari berbagai teori. Tapi kebanyakan teori melihat Isra Mi'raj sebagai perjalanan ruang dan waktu. Dalam fisika, ruang dan waktu adalah bagian dari struktur alam semesta. Konsep perjalanan waktu, atau kita bisa menyebutnya dengan time travel, pertama kali diperkenalkan dalam novel judul The Time Machine yang ditulis oleh Wells pada tahun 1895. Novel ini menceritakan tentang seorang ilmuwan yang membangun mesin waktu dan melakukan perjalanan ke masa depan. Sejak itu, konsep perjalanan waktu telah menjadi populer dan banyak diangkat
dalam berbagai karya fiksi ilmiah, seperti film, buku, dan serial TV. Dan pertanyaannya, apakah perjalanan waktu ini benar-benar mungkin? Nah, dalam teorinya, Albert Einstein menyatakan bahwa waktu dan ruang adalah satu kesatuan yang disebut ruang waktu. Dalam pandangan ini, waktu dan ruang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung. Teori ini membuka kemungkinan adanya perjalanan waktu dengan memanipulasi ruang waktu. Oke, mari kita bahas satu persatu teori-teori ini. Apakah teori ini bisa menjadi pisau analisis untuk menerjemahkan peristiwa Isra Mi'raj? Saya pun tidak tahu. Mari kita berpikir dengan teliti. Teori relativitas khusus. Einstein pernah menyatakan bahwa waktu dapat berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan pengamat. Ini disebut dengan efek waktu relatif. Oleh karena itu, jika seseorang dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka waktu dapat berjalan lebih lambat bagi mereka, dan mereka dapat mencapai masa depan lebih cepat dari orang lain. Paham nggak kira-kira? Oke, saya ulangi lagi. Jika seseorang dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka waktu dapat lebih lambat bagi orang tersebut, dan orang tersebut dapat mencapai masa depan lebih cepat dari orang lain. Oke, contohnya, ada saudara kembar, namanya Bagus dan Bagas. Bagus ini telah melakukan perjalanan keluar angkasa dengan menggunakan roket yang mendekati kecepatan cahaya. Dan dia, menurut hitungan waktu yang ada di roketnya, dia telah melakukan perjalanan selama 10 tahun. Dan ketika kembali ke bumi, bertemu dengan saudara kembarnya, yaitu Bagas, ternyata Bagas sudah lebih tua dari Bagus. Hal ini seperti yang terjadi pada astronot Scott Kelly dari Amerika, yang lebih muda dari saudara kembarnya setelah ia setahun di orbit. Contoh ini dikenal juga dengan teori paradoks twin. Kenapa hal ini terjadi? Karena menurut relativitas khususnya Einstein, semakin cepat seseorang bergerak, semakin lambat waktu berjalan untuknya dibandingkan dengan orang yang diam. Pertanyaannya, apakah teori ini bisa menerjemahkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Menurut saya tidak secara keseluruhan. Karena perjalanan yang begitu panjang yang dilakukan oleh Nabi dengan banyaknya aktivitas yang meliputinya, seperti aktivitas di Masjidil Aqsa, mengunjungi neraka, surga, belum lagi bertemu banyak nabi, dan belum lagi berdiskusi panjang bersama Nabi Musa terkait pengurangan jumlah waktu sholat. Tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi sebagian riwayat menyatakan bahwa saking cepatnya tempat tidurnya Nabi masih terasa hangat. Ini menunjukkan bahwa perjalanan antar waktu yang dilakukan oleh Nabi sangatlah cepat, baik dirasakan untuk orang atau benda yang berada di bumi yang ditinggalkan oleh Nabi. Teori relativitas khusus ini dibantah oleh Profesor Agus Purwanto, seorang guru besar fisika di ITS Surabaya. Ia mengatakan bahwa relativitas khususnya Einstein ini bukanlah sebuah khariqul adah, karena bisa dilakukan oleh siapapun. Menurut Prof. Agus, ini ada suara pesawat ya, ia lebih sepakat dengan teori relativitas umumnya Einstein atau lubang cacingnya Stephen Hawking. Wah, menarik lagi nih teori ini. Sebelumnya, mari kita coba imajinasikan perjalanan Nabi dalam bentuk angka. Kira-kira berapa kilometer perjalanan Nabi itu? Perjalanan Nabi ketika Mi'raj ke langit dengan menumpang kendaraan Buraq, dengan kira-kira waktu yang dibutuhkan sekitar minimalnya 8 jam untuk berangkat dan kembali. Semisal berangkat jam 8 malam dari rumah beliau, lalu pulang jam 4 subuh. Nah, Buraq ini berperan besar dalam perjalanan Nabi. Karena fisik materi Nabi yang bukan dari cahaya
tentunya sulit untuk melakukan perjalanan cahaya, perjalanan menembus cahaya. Dan buruk ini kita imajinasikan sebagai kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya sebanyak 300.000 km per detik. Jadi 1 jamnya saja bisa 1.080.000 km. Kalau 1 jamnya sudah ditemukan angkanya 1.080.000, maka perjalanan berangkatnya saja yaitu 4 jam, itu berarti 1.080.000 dikali 4 menjadi 4.320.000.000 kilometer. Kalau jarak ini dikomparasikan dengan jarak bumi dengan planet-planet lainnya, maka ini seperti jarak bumi ke Neptunus, planet terjauh dari bumi. Jaraknya sebanyak 4,3 km dan jarak terjauhnya adalah 4,7 km. Kalau pulang pergi tinggal dikali 2 saja, berarti berapa kilometer. Jadi menurut teori ini, orang yang ditinggalkan Nabi, ketika Nabi melakukan perjalanan ruang dan waktu, yaitu Siti Aisyah, akan semakin tampak lebih tua saat Nabi kembali. Tapi nyatanya tidak. Bahkan dalam riwayat, tempat duduknya Nabi saja masih hangat, seperti baru ditinggal, seperti baru diduduki tadi. Nah, teori relativitas umum selanjutnya yang kedua. Dalam relativitas umum, Einstein menyatakan bahwa keberadaan benda-benda yang sangat padat seperti bintang atau matahari dapat melengkungkan ruang waktu seperti hanya huruf U dan menciptakan lubang hitam. Konsep ini membuka kemungkinan adanya perjalanan waktu ke masa lalu atau ke masa depan melalui lubang cacing atau kita sebut dengan wormhole. Kita coba analogikan. Sebuah trampolin yang ditaruh bola bowling di tengahnya, trampolin tentunya akan melengkung. Dan jika ada kelereng yang menggelinding di dekatnya, kita taruh kelereng misalnya, ia akan mengikuti kelengkungan itu. Inilah yang terjadi pada planet yang mengorbit matahari. Mereka mengikuti kelengkungan ruang waktu yang diciptakan oleh massa matahari. Jadi, semakin dekat kita dengan benda yang bermassa besar, seperti lubang hitam atau planet besar atau matahari, maka waktu berjalannya lebih lambat. Ini disebut juga dengan dilatasi waktu gravitasi. Contohnya jam di permukaan bumi berjalan lebih lambat dibanding dengan jam satelit GPS yang mengorbit di atasnya. Atau dalam film Interstellar, astronot yang berada di dekat dengan lubang hitam mengalami 1 jam di sana setara dengan 7 tahun di bumi. Entah itu pastinya seperti apa kebenarannya. Kita harus lihat lebih dalam. Jika teori ini dijadikan sebagai pisau analisis, mungkin lebih masuk akal daripada teori yang pertama tadi, khususnya terkait konsep perjalanan waktu. Karena perjalanan Nabi menuju langit merupakan perjalanan menuju benda yang memiliki massa yang besar. Menuju langit, benda yang besar. Sehingga waktu yang dirasakan di bumi lebih lambat dari perjalanan yang Nabi lakukan. Jadi, menurut orang yang di bumi, Nabi melakukan perjalanan hanya sepersekian detik atau menit saja. Tapi sebetulnya sudah sangat lama sekali. Teori inilah, atau teori lain yang memiliki kesamaan adalah teori lubang cacingnya Stephen Hawking. Teori ini bisa kita bayangkan melalui imajinasi. Kita imajinasikan dulu ruang waktu itu seperti selembar kertas. Jika kita ingin bepergian dari satu titik ke titik lain, biasanya kita harus melintasi seluruh kertas. Namun, jika kertas itu dilipat dan kita membuat terowongan antara 2 titik, kita bisa melewati jalan pintas. Nah, inilah yang disebut teori lubang cacingnya Stephen Hawking. Sama halnya dengan lengkungan ruang dan waktu dalam teori relativitas umum. Sekalipun teori ini lebih mendekati imajinasi, namun tetap saja sampai saat ini kita belum menyaksikan orang dari masa depan atau masa lalu yang datang di masa sekarang. Kecuali itu semua hanya terjadi di dunia fantasi saja, film dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada teori teleportasi kuantum.
Teori teleportasi menurut para ilmuwan di Northwestern University, Amerika Serikat, adalah proses mentransfer informasi kuantum dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan partikel fisiknya. Dalam istilah awam, ini seperti memindahkan jiwa sebuah objek ke tempat lain sementara raganya dihancurkan secara umum. Dihancurkan. Nah, teleportasi dipahami sebagai metode fungsional bagi pengangkutan objek yang tercacah. Lalu suatu objek itu dilebur pada suatu tempat dan direkonstruksi ulang secara sempurna di tempat lain. Jadi, teleportasi dapat dibandingkan dengan mesin faksimil yang menghancurkan objek asal dengan men-scan objek yang lama tadi, lalu ditransformasikan dan dibuat baru dalam bentuk yang baru. Dalam teori kuantum, peleburan suatu objek ini disebut dengan anihilisasi, yaitu salah satu langkah awal atau langkah persiapan untuk melaksanakan proses teleportasi atau mengubah materi menjadi energi. Nah, perubahan materi menjadi energi ini disebut dengan materialisasi. Teori ini juga bisa dibuat sebagai pisau analisis untuk menganalisa perpindahan singgasananya Ratu Balqis. Tapi jika teori ini untuk menganalisa perjalanan Nabi Muhammad, saya kira tidak terlalu pas, karena Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan fisiknya. Kita pun meyakini dengan fisiknya. Ini dipercaya bagi madhab yang mempercayai bahwa Nabi Isra dengan fisiknya. Berbeda dengan madhab yang memahami atau meyakini bahwa Nabi Isra Mi'raj dengan jiwanya saja. Oleh karena dari sekian banyak teori tidak bisa menerjemahkan perjalanan Nabi Muhammad, maka untuk menjawab pertanyaan besar di awal tadi, bahwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Tapi bisa menjadi inspirasi bagi para ilmuwan untuk menciptakan perjalanan waktu ke depannya atau time travel. Meskipun Isra Mi'raj adalah peristiwa spiritual dan sebagai salah satu mukjizat dari Allah kepada Nabi, namun membandingkannya dengan teori-teori ilmiah dapat membuka wawasan baru tentang bagaimana sains dan agama dapat saling melengkapi. Sains mencoba menjelaskan mekanisme alam semesta, sedangkan agama memberikan makna mendalam di baliknya. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa perjalanan menuju kebenaran melibatkan dimensi spiritual dan intelektual. Perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW telah menginspirasi umat manusia untuk melampaui batasan fisik dan intelektual. Sama seperti bagaimana sains terus mendorong batas pemahaman kita tentang realitas. Dengan memahami keduanya, kita dapat menjembatani keajaiban spiritual dengan inovasi ilmiah. Jika mukjizat mengajarkan iman, maka ilmu mengajarkan kerendahan hati. Kita mungkin tidak pernah bisa mereplikasi perjalanan Nabi, tetapi setidaknya kita belajar untuk terus bertanya, mencari dan mengagumi kebesaran Allah Sang Pencipta melalui karya-karyanya. Pelajaran terbesarnya adalah dengan inspirasinya Isra Mi'raj, mungkin suatu hari nanti, meskipun kemungkinan ini masih tak terbayangkan oleh akal manusia biasa, terdapat perjalanan seperti Isra Mi'raj menjadi kenyataan teknologi. Namun itu hanya dalam arti teknologis. Oleh karena itu, hikmah dari Isra Mi'raj ini, dengan kita mengkaji, menganalisa melalui teori-teori ilmiah, kita bisa memahami bahwa Isra Mi'raj bukan hanya saja perjalanan spiritual, melainkan Isra Mi'raj merupakan perjalanan fisik yang tidak mampu dianalisa, tidak mampu diterjemahkan, tidak mampu dipahami melalui teori-teori buatan manusia.
Ini menunjukkan bahwa perjalanan Nabi, Isra Mi'rajnya Nabi adalah mukjizat yang Allah berikan. Oke, cukup sampai sini saja. Kita ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mari kita berpikir terus.